Dan kemudian plekmatik yang temperamennya lamban. Kemudian pada Demokritus tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pandangannya bahwa seluruh realitas yang ada di dunia ini terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang kelak oleh Einstein akan diberi nama atom. Cara berpikir Demokritus ini ialah cara berpikir yang mengikuti prinsip-prinsip mekanistis dan materialistis. Jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan tunduk pada hukum-hukum yang sama. Pandangan ini disebut pandangan monoisme. Di samping itu ada pandangan dualisme, yaitu pandangan yang memisahkan jiwa dan badan. Di bawah ini merupakan tokoh-tokoh yang menganut pandangan dualisme, yaitu Socrates pada tahun 469. Pelan-pelan, Socrates apa? Rasio, rasa, sama kemauan itu ya? Iya. Jadi satu-satu Mbak, Socrates gitu loh, pelan-pelan. Pandangannya satu, apa isinya apa, dua ini isinya apa gitu. Jangan lari, kalau lari nanti temannya nggak mendengarkan. Baik, Bu. Ya. Kemudian Socrates pada tahun 469 sampai 339 sebelum Masehi. Pada diri setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata. Masalahnya ialah pada orang-orang itu. Kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa dalam dirinya terpendam jawaban bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dengan metode tanya jawab yang disebut metode Sokratis, ini akan timbul pengertian yang disebut Meuetis dikembangkan oleh Karl L. Roger menjadi teknik Carl Rogers. menjadi teknik dalam psikoterapi yang disebut teknik non-direktif, di mana psikologi atau psikoterapis berusaha menggali persoalan-persoalan dalam diri pasien sendiri sedemikian rupa sehingga pasien menyadari sendiri persoalan-persoalannya ini tanpa lalu diarahkan oleh psikologi atau psikoterapis. Kemudian pada masa Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Seorang penganut dualisme yang sebenar-benarnya bahwa dualis kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Hal ini terutama terdapat pada orang dewasa dan kaum intelektual. Pada orang dewasa dan kaum intelektual, orang dapat membedakan mana yang jiwa Kok gini ya, kok jadi ruwet aku. badan, tetapi anak-anaknya sebaliknya. Mbak Andani, yang kamu simpulkan tuh yang kaitannya dengan psikologi saja. Misalnya seperti tadi Thales ya, tadi Thales jelas tuh. Jadi Thales itu tidak mengakui ilmu psikologi, gitu ya. Karena dia menganggap bahwa jiwa itu tak ada. Karena gitu tahu tadi Thales, betul enggak? Iya, Bu. Thales itu seperti itu. Habis Thales gimana? Jadi satu-satu gitu loh. Thales itu seperti itu. Kemudian setelah Thales siapa? Thales itu jiwa tidak ada karena jiwa itu terbuat dari air gitu ya. Iya. Nah, psikologi itu tidak ada dari mananya tidak jelas sehingga jiwa dianggap tidak ada. Sehingga ilmu psikologi itu tidak bisa dilihat sehingga dianggap tidak bisa, tidak ada. Itu Thales. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua, Anaximander. Anaximander mau ngomong apa? Mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak tentu. Sesuatu yang tidak tentu. Lo psikologi ini di mana? Kalau yang tidak ada kaitannya dengan psikologi ya nggak usah disembuk gitu ya. Yang berkaitan saja. Kalau tidak ada di situ psikologi masuk di mana? Di pandangannya itu. Tidak ada kan?
Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terus bawahnya itu siapa? Bawahnya itu siapa? Bawahnya Anaximenes itu juga tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya sing ana kaitane. Terus apa nak lagi gitu loh. Jangan yang tidak ada kaitannya itu enggak usah. Ngakei-ngakei gitu. Terus terus Hippocrates, Bu. Hippocrates. Ya. Hippocrates ngomong apa? Manusia dapat dibagi dalam 4 golongan Itu berdasarkan bukan Descartes. ya. Descartes apa Hippocrates itu? Hippocrates, Bu. Hippocrates 4 golongan apa? Kol melankol itu? Yang sanguina, melankolik, kolerik, Itu bukan Descartes, itu kayak Descartes loh. Coba dicek. Ya, Bu, sebentar. Empedocles nomor 1. Empedocles terus Hippocrates. 4 cairan tubuh. Kalau Empedocles itu api, air, udara, tanah. Kalau Hippocrates itu kul melankul. Apa itu miliknya Descartes. Kalau Socrates itu manusia memiliki jawaban terpendam. Setahu saya itu Descartes apa Hippocrates menurut saya Anda. Hippocrates betul ya? Betul Mbak. Hippocrates coba dicek. Di sini Hippocrates, Bu, yang Hippocrates ya Hippocrates kul, melankul, plekma dan sanguis itu ya. Ye. sanguin, Sanguis. melankolik, Nah, terus Plato gimana? yang Plato, Idea. Manusia adalah makhluk rasional itu loh. Makhluk berpikir itu loh Mbak. Sehingga ide adalah sesuatu yang utama itu. Udah ketemu belum? ini adanya yang Plato pembagian psikologi ke dalam 3 bagian. Apa? Filsuf, serdadu, sama pekerja. Yang itu yang kelasnya, Bu. Yang terbagi menjadi 3 kelas masyarakatnya, yaitu filsuf, serdadu, sama pekerja. Psikologinya manusia yang utama itu kan ada di area ide itu, atau masuk makhluk rasional itu, makhluk berpikir rasional, nggak menemukan. Ada yang menurut Plato psike terdiri dari 3 bagian itu, Bu, yang berpikir, berkehendak, dan berkeinginan. Yaitu berpikir, berkehendak, dan berkemauan. Ya, berpikir, berasa, berkemauan, berkehendak gitu toh. Iya. Terus siapa lagi?
Terus gimana? Diteruskan toh, rada cepet, Mbak. Aku arep nerangke iki ora iso nerangke, ora entek waktu ini. Bu Alif itu mau menerangkan karena ini ada kaitannya karo sifat-sifat manusia. Agak cepat ke, waktunya habis. Monggo Mbak, agak cepat. Kemudian Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan harus menempati suatu wujud tertentu. Wujud ini pada hakikatnya merupakan pernyataan atau ekspresi dari jiwa. Duh, jadi mupeng-mupeng yang nanti. Sudah selesai aja ya. Udah tak terangin, enggak kelamaan. Udah. Saya terangkan ya. Jadi filsuf Yunani yang terkenal itu banyak banget. Tapi yang berkaitan dengan psikologi kita akan ambil yang berkaitan dengan psikologi. Pertama adalah Thales ya. Thales, kemudian nanti ada Empedokles, kemudian ada Hippocrates, ada Plato, kemudian ada Aristoteles, kemudian ada John Locke ya, zaman tengah itu ada John Locke. Nah, kemudian zaman filosof itu tadi ada Thales ya, bahwa jiwa itu dianggap tidak ada karena semua zaman dulu itu semua berkutat pada alam. Ya, zaman dahulu itu filsafat itu lebih banyak pada filosof itu berkaitan dengan alam ya. Nah, ilmu itu dulu satu di ilmu filsafat, semua ilmu di situ. Kayak ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu hayat ya. Psikologi itu baru berkembang pada abad 18 sampai 19. 18-19 ketika nanti ada eksperimen William Wundt ya, William Wundt. Kemudian itu diikuti oleh teori behavioristik yang lain. Sehingga pada awal itu semuanya masuk dalam ilmu filsafat. Kemudian lama-kelamaan berdiri sendiri. Nah, pada zaman filsafat yang sudah berbau ilmu psikologi, meskipun zaman dulu itu yang diagung-agungkan adalah ilmu kesehatan. Jadi ilmu psikologi itu dulu bergabung dengan ilmu kedokteran. Ya, makanya kalau di perguruan tinggi lain itu jurusan psikologi banyak di bawah ilmu kedokteran. Seperti di Undip di bawah kedokteran, di Unpad di bawah kedokteran, karena belajar ilmu fisik sekaligus juga belajar ilmu psikologi ya. Nah, kemudian filosof yang banyak berbicara tentang ilmu jiwa atau kejiwaan itu dimulai dari Thales tadi, kemudian Empedokles ya. Empedokles itu mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 4 komponen, meskipun merupakan satu kesatuan, yaitu tanah, ya tanah itu isinya tulang, kemudian organ tubuh, usus itu masuk di tanah. Tanah, kemudian air, kemudian udara dan api. Ya. Udara itu elemen, ya air itu cairan, isinya cairan. Kemudian api, ya jadi ada api. Tanah itu bersifat kering. Kemudian udara itu bersifat dingin ya. Kemudian air itu lebih lentur nanti kaitannya dengan cairan-cairan tertentu gitu ya. Kemudian ada sanguis itu darah merah itu nanti menjadi sanguis itu. Jadi air pertama adalah tanah, udara itu dingin ya. Air kemudian api. Itu pada sifat-sifat khas, ada manusia itu punya sifat khas itu. Tetapi itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah.
Hanya manusia itu punya dominasi di salah satu sifat itu. Nah, karena itu adalah air itu zat-zat kimia, kemudian tanah itu juga zat-zat kimia yang ada dalam tubuh itu, maka itu disebabkan dari faktor-faktor genetika. Ya seperti tadi yang saya katakan, karena ilmunya itu kita bersatu dengan ilmu kedokteran, sehingga itu dianggap sesuatu yang dibawa oleh orang tuanya. Jadi gitu ya, jadi itu dibawa oleh genetika yang kemarin sudah Bu Alif terangkan sedikit ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh Hippocrates menjadi 4 unsur tadi sudah diterangkan oleh Mbak siapa tadi di kelompok 1? Siapa Mbak? Mbak siapa tadi? Halo? Mbak Afna. Mbak Hanifah. Mbak siapa yang menerangkan tadi? Afna, Bu. Mbak Afna. Jadi ada 4, jadi dari air yang tadi dikembangkan oleh Hippocrates itu menjadi 4 tadi. 4 itu ada kol, ya. Kol itu sifatnya koleris. Jadi kalau kita punya golongan kol, ya tipe kol itu maka sifatnya koleris. Si orang koleris itu sifatnya sebentar ya, saya jawab sebentar Pak, ada yang penting. Ya, 4 tipe itu tetap ada ya dalam diri manusia, itu punya tipe-tipe semuanya, itu punya 4 tadi. Cuman kita dominasinya di mana? Apakah kita tipe kol tipe kol itu koleris orangnya. Orang koleris itu satu memiliki sifat berani tantangan, suka bergerak, tidak takut ya, orangnya tidak mudah putus asa. Kemudian selalu mencari bersemangat. Itu adalah orang-orang tipe koleris ya. Koleris itu orangnya. Nah, tipe koleris ini untuk riset-riset yang sekarang dikembangkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya kardiovaskuler ya. Jantung, stroke itu banyak pada tipe-tipe koleris ini. Mungkin karena semangatnya luar biasa. Dengar ya apa yang saya sampaikan, didengarkan enggak? Dengar enggak? Dengar, Bu. Nah, Dengar, Bu. Dengar, Bu. Tipe kol itu, tipe dominasinya adalah empedu kuning. Ya, jadi kol itu, koleris itu empedu kuning. Jadi empedu kuning itu kan berarti kalau itu kan cairan kimia ya, empedu kuning itu selalu di faktor genetika. Kemudian yang kedua adalah melankol. Nah, melankol. Melankol itu yang lebih tertutup, orang lebih tidak senang berkelompok, lebih senang menyendiri, kemudian tidak suka bergaul, ya dia banyak menutup diri. Maka dikatakan melankolis ya. Melankolik itu orang yang tidak senang banyak interaksi dengan orang lain. Dia lebih banyak menyendiri. Nah, tipe-tipe ini banyak ya dimiliki oleh orang-orang yang senang kerja di laboratorium, senang berdiam, senang meneliti, tidak senang hura-hura ya. Banyak menemukan orang ilmuwan itu ya senangnya yang seperti ini, tipe-tipe yang dimiliki kebanyakan seperti ini. Meskipun orang ini juga nanti ketika di era modern itu diteliti dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi itu tipe melankolis ya.
tipenya sedih, wajahnya sedih, senang yang menyendiri, tidak senang hura-hura. Orangnya teliti ya, orang-orang melankolia itu teliti orangnya. Nah, sebetulnya dalam tipe-tipe itu bukan jelek dan baiknya. Semua tipe baik. Baik tipe cool, melankol, kemudian tipe plehma ya. Plehma itu yang cairan lendirnya yang dominan. Kemudian tipe sanguis itu darah merahnya yang dominan. Semuanya baik. Hanya saja sesuai enggak dengan tempat atau plan kerja ya. Jadi planning kerja atau tempat penempatan kerja itu disesuaikan dengan tipe. Misalnya seperti tipe koleris ya, dia tidak cocok kalau dia kerja di laborat. Karena di laborat itu banyak berdiam diri, banyak meneliti gitu ya. Orang yang tipe melankolia, dia kerja di depan, yang di customer, kemudian dia menjadi broker atau menjadi itu ya tidak cocok ya. Jadi sebetulnya bukan baik dan tidaknya, tetapi tepat dan tidaknya orang itu ditempatkan dalam sebuah pekerjaan. Kemudian tipe koleris, melankolis, kemudian tipe plehma. Tipe plehma itu orang yang dengan tipe yang lentur, plehmatis itu. Sehingga dia bisa masuk ke dunia mana-mana, orangnya supel, mudah bergaul, begitu ya. Kemudian humoris, itu adalah tipe-tipe plehmatis, karena dominannya cairan lendirnya. Nah, tipe ini orang akan mudah menyesuaikan diri, ya. Orang akan mudah untuk beradaptasi, itu adalah tipe-tipe ini. Nah, kemudian ada tipe sanguistis ya. Tipe sanguistis itu tipe yang keras, temperamental, semangatnya besar, mudah berubah-ubah haluan ya. Nah, tipe ini banyak dominasinya adalah darah merah. Nah, kembali tadi saya terangkan bahwa tipe ini bukan kemudian mereka jelek atau baik. Jadi sesuai tidak dia dengan dunia kompetensinya, dunia kerjanya sesuai dengan latar belakang ini. Nah, kemudian dikembangkan lagi tipe ini bersama Kretschmer ya, orang Jerman mengembangkan tipe ini dengan fisiknya ya. Jadi ada 4 tipe lagi di sini. Yaitu ada tipe atletis, ada tipe leptosom, ada tipe picnicus, kemudian ada tipe dysplastis. Ya, tipe atletis itu mirip dengan tipe yang koleris ya. Dadanya besar ya, tetapi kalau tadi kan sifatnya, kalau ini lebih melihat fisiknya. Dadanya besar, kokoh, badannya kuat begitu. Nah, ini punya sifat-sifat ya. Dia senang melindungi orang, kemudian berwibawa gitu ya. Sabar, itu tipe-tipe yang atletis itu ya. Nah, orang-orang dengan tipe atletis ini dikaitkan dengan penyakit-penyakit itu, riset-riset terbaru ya. Orang atletis itu kecenderungan penyakit mentalnya adalah schizofren. Ya, schizofren itu gangguan jiwa yang ya suka tidak jelas kapan munculnya, suka ngamuk, kemudian halusinasi, ya bisa halusinasi audio, taktil maupun halusinasi visual ya. Jadi itu adalah tipe-tipe dengan tipe atletis. Nah, orang tipe atletis ini bidang dadanya ya tinggi besar, ototnya kuat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe leptosom. Nah, tipe leptosom itu mirip dengan tipe melankolia ya. Jadi leptosom itu lebih badannya kurus, tinggi, lencir gitu ya. Ya, ini juga sama dengan yang tipe A tadi, dia gangguan fisiknya itu, gangguan psikologisnya schizofren, gangguan fisiknya TBC. Ini tipe-tipe leptosom. Kemudian yang ketiga adalah tipe yang ketiga adalah picnicus. Picnicus itu tipe yang serba pendek. Dahinya pendek, ya, kemudian perutnya besar, gemuk, tebal ya. Jadi badannya itu gemuk, tebal gitu ya. Sehingga
dengan sifat-sifat, ya, orang-orang dengan tipe itu adalah orang-orang yang tadi lantur, humoris, temannya banyak, mudah kemana-mana, ya. Jadi orang-orang banyak para pelawak itu tipenya seperti ini, coba diamati itu. Nah, tipe ini itu juga memiliki gangguan-gangguannya sama, jantung, stroke gitu ya, gangguan fisiknya dia itu, gangguan psikologisnya dia maniak depresif. Maniak depresif itu mirip dengan bipolar, ya, mirip. Jadi orang yang maniak depresif itu kalau berada pada sebuah kurva begitu ya, dia berada di kurva kiri kanan, ya, 1 jam di kiri, 1 jam di kanan. Jadi 1 jam dia nangis, kemudian 1 jam dia tertawa-tawa. Jadi perubahan-perubahan antara manis depresif itu cepat banget. Nah, orang-orang dengan bipolar itu juga seperti itu, ya. Jadi itu ada orang-orang yang manis depresif itu kalau dikaitkan dengan fisiologis, dengan hormon itu ada ketidakseimbangan hormon dopamin, ya. Jadi kalau dopaminnya naik menjadi hiperdopamin, maka orang bisa senyum-senyum. Nah, kalau orang kekurangan dopamin atau hipodopamin, dia akan menjadi sangat sedih atau murung. Nah, ini silih berganti. Kalau saudara melihat ini ada manis depresif, ini ada bipolar, itu ada kemiripan, ya. Nah, ini kalau secara anatomis memang ini bisa diturunkan melalui genetika. Nah, bagaimana kalau mau nerapi? Tidak bisa hanya terapi oleh psikolog, itu harus ada psikiater untuk mengatur, ya, mengatur keseimbangan dopamin itu. Nah, itu piknikus. Kemudian tipe displastis, ya, yang keempat tipe displastis, ini tipe menyimpang sehingga tidak ada di dalam tipe itu atau merupakan kombinasi dari 3 tipe yang lain. Nah, kemudian Plato, ya. Plato itu tadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang punya ide, makhluk yang rasional. Manusia juga makhluk yang punya berasa, ya, punya rasa kemudian berkehendak. Tetapi yang menguasai manusia itu adalah lebih banyak didominasi oleh faktor rasio, ya, makhluk berpikir. Ya, kemudian setelah Plato ada yang dinamakan dengan Thomas Aquino, ya. Thomas Aquino, manusia dibagi menjadi 3 bagian itu. Ada anima, jadi anima vegetativa, anima sensitiva, anima intelektuatika. Jadi manusia berpikir, kemudian anima sensitivita itu adalah manusia yang punya nafsu, kemudian manusia yang vegetativa. Jadi manusia itu terdiri dari 3 komponen itu, komponen manusia sendiri, komponen binatang, dan komponen tumbuhan. Tumbuhan itu kan tidak punya nafsu, ya, tetapi hanya makan, minum. Kalau yang punya nafsu itu binatang. Kemudian manusia itu akal. Jadi binatang itu bernafsu, tumbuhan itu hanya mencari makan saja, ya, taat. Kemudian kalau manusia itu berpikir. Jadi manusia itu memiliki 3 ini. Ini menurut menurut Aristoteles, ya. Nah, kemudian itu zaman filsafat, kemudian zaman tengah atau zaman Renaissance itu di situ ada John Locke, ya, kemudian ada William Smith, ya, kemudian ada Maria Montessori itu di zaman itu. Kemudian dikembangkan lagi zaman modern itu sudah banyak sekali di situ para ahlinya, ya, termasuk tadi William Wundt, kemudian ada Thorndike, ada Skinner, ya, ada siapa lagi, banyak tokoh-tokoh behavioristik, ya, di situ itu. Nah, begitu. Jadi kalau John Locke menolak pada genetika, ya. John Locke itu mengatakan bahwa baik buruknya manusia itu ditentukan oleh sebuah lingkungan. Jadi experience, ya, environment itu adalah sangat penting. Jadi dia tidak butuh punya gen, ya, gen yang seperti apa, dia tidak menghiraukan
Yang penting adalah bagaimana kami bisa merubah, kami bisa memberikan sebuah lingkungan supaya orang berubah. Itu John Locke. Maka teorinya terkenal dengan tabula rasa. Ya, manusia itu bersih seperti kain kafan yang belum ditulisi. Nah, bedanya dengan Islam, ya. Kalau Islam itu manusia itu bersih, tetapi sudah punya trace ya, sudah punya konsep di situ bahwa manusia itu adalah makhluk beriman. Ya, jadi manusia itu konsepnya agama itu sudah ditanamkan sejak manusia belum lahir di dalam pikirannya. Ya, kalau John Locke betul-betul putih belum ada tulisan. Ya, seperti itu. Kemudian masuk di teori modern di situ melalui bahwa psikologi itu sesuatu ilmu yang mempelajari tentang manusia yang merupakan hasil proses berpikir ya, proses mental, berpikir, merasa, dan berkehendak yang terekspresi di dalam perilakunya. Nah, itu diikuti oleh tadi teori-teori belajar yang lain, kemudian ada teori humanistik, ada teori konstruktivisme, ada teori kognitivisme, itu banyak sekali, ada teori sosial modeling, itu setelah abad William Wundt. Setelah abad 18 banyak sekali para tokoh-tokoh itu muncul untuk melakukan eksperimen tentang psikologi. Gitu ya, Mbak siapa? Mbak kelompoknya kelompok 1. Siapa tadi yang ngomong tadi? Mbak siapa? Afna, Bu. Ya, gitu ya. Nilainya 8 ya. Baik, Bu, Terus terima kasih. sekarang kaitan ilmu psikologi dengan ilmu lain. Siapa Mbak Wina? Kelompoknya Kelompok 2, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2. Hubungan psikologi dengan filsafat. Hubungan psikologi dengan filsafat adalah Sekarang itu sudah, oh ya, hubungan ya, betul ya, hubungan psikologi ya, hubungan dengan filsafat adalah manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya, ketahui psikologis tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Yang kedua, hubungan psikologi dengan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Dengan memisahkan diri dari filsafat ilmu pengetahuan, alam mengalami kemajuan yang cukup cepat hingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk psikologi. Khususnya, metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikologi. Yang ketiga, hubungan psikologi dan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda hidup menjadi objek biologi. Oleh karena itu, biologi berobjekkan benda-benda yang hidup, maka cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut yang berlainan, namun pada segi-segi yang tertentu, kadang kedua ilmu itu ada titik-titik pertemuan. Mengenai soal keturunan psikologi maupun antropobiologi, jika membicarakan mengenai hal ini, soal keturunan ditinjau dari biologi, hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang turun-menurun dari generasi ke generasi lain. Yang keempat, hubungan psikologi dengan sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial. Dengan filsafat tadi apa, Mas? Dengan filsafat?
Hubungan dengan filsafat, Bu. Mm-mm. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan manusia, dan sebagainya. Terus nak psikologi ini kan filsafat ya, sebagai filsafat manusia, filsafat itu membicarakan kodrat ya toh, betul. Terus hakikat, betul. Psikologi Psikologinya juga sama membicarakan tentang hakikat manusia ya, tentang fungsi apa namanya, tujuan hidup manusia, arahan hidup manusia gitu kan. kodrat manusia. Sehingga ada relevansinya gitu ya. Ya, Terus kalau dengan ilmu alam, dengan ilmu alam itu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangannya, Bu. Perkembangan psikologi. pripun misalipun. Contohnya metode ilmu pengetahuan alam. Terus kaitannya apa kalau dengan alam? Kalau dengan psikologi, psikologi itu kan ilmu yang pelajari tentang perilaku ya. Jadi perilaku berkaitan dengan alam itu gimana kaitannya dengan ilmu alam? Ahli beranggapan kalau psikologis harus mendapatkan kemajuan, haruslah mengikuti cara kerja yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan alam. Ya, kaitannya bagaimana? Kaitannya perilaku dengan kondisi alam itu seperti apa? Kan psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ya, baik sebagai individu, kelompok maupun anggota masyarakat, di mana perilaku itu merupakan implementasi dari berpikir, merasa, dan berkehendak ya. Nah, apa kaitannya alam dengan perilaku tadi? Itu coba dikaitkan, jangan lepas-lepas. Alam tadi ilmu bicara tentang apa alam? Alam Kita sukanya ilmunya itu tidak dikaitkan gitu loh. Gimana kaitannya? gimana ya? Kaitannya ada nggak sih perilaku dengan kondisi alam menurut saudara? Ada, Bu. Gimana? Coba jelaskan. Ya, kebersihan, Bu. Kebersihan, masuk sih. Perilaku Kebersihan gimana? Alam dengan kebersihan. gimana ya, Bu? Gimana? Misalnya orang yang berada di alam pegunungan, alam laut, alam yang tandus. Apa kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang? Gimana kaitannya, Mas? Kaitannya Orang yang tinggal di daerah tandus, orang yang tinggal daerah makmur, orang yang tinggal daerah panas, daerah yang
kering gitu, kaitannya enggak ada sih kaitan dengan perilaku ada enggak? Kemudian orang akan menciptakan suatu ide-ide, kemudian di situ ada apa kreasi-kreasi yang diciptakan dalam menghadapi alam itu ada enggak? Ada, Bu. Tapi ya diterangin. Adanya gimana? Coba manusia itu selalu hidupnya ingin apa? Ingin survive, ya. Nah, ketika dia hidupnya di daerah tandus, maka dia ketika supaya survive apa Mas yang dilakukan? Dia akan mengatasi kerasnya alam, dia akan berjuang, ya. Akan berjuang sekuat tenaga sehingga dia tetap hidup di daerah tandus itu. Maka kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, orang-orang yang tinggal di daerah tandus maka akan menjadi orang-orangnya apa? Kuat, tangguh, ya. Semangatnya berjuang tinggi, tidak mudah putus asa karena dia terbiasa menaklukkan alam gitu loh. Itu kaitannya. Jadi bagaimana kita dalam alam kita itu alam itu membentuk karakter kita, alam itu memoles, kemudian membentuk perilaku kita. Jadi semuanya gitu ya, jadi termasuk budaya juga sama begitu. Bagaimana budaya akan mempengaruhi perilaku kita. Budaya Jawa, budaya Sunda, Madura, Makassar. Kita tidak bisa lepas dengan budaya. Jadi dengan alam juga gitu, orang tinggal di pantai misalnya. Di pantai itu gimana? Berdebur dengan ombak luas ya, terdengarnya suara ombak. Kira-kira kalau orang bicara di pantai itu pelan apa keras? Keras, Bu. Keras, karena apa? Karena dia untuk bersaing dengan suara ombak gitu ya, sehingga orang akan keras suaranya. Maka orang-orang pantai itu kalau ngomong banter, beda dengan orang kota. Ini alam di perkotaan beda. Di kota itu rumahnya mepet-mepet, RSS, jadi kalau ngomong bisik-bisik ya, berbeda. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara yang ada berapa iklim itu, ada 4 iklim. Nah, itu akan membentuk kreasi-kreasi dia dalam membuat baju, bentuk makanan, model rumah, sehingga akan membuat orang berperilaku menyesuaikan dengan alam yang ada. Kalau di Indonesia hanya ada berapa iklim? 2 iklim saja. Iklim apa di Indonesia? Hujan dan panas. Sehingga orang ya hanya itu saja bajunya. Baju hangat dan baju panas. Baju panasnya ya panasnya di Indonesia tidak seperti panasnya di Mekah ya. Berbeda. Nah, mengapa orang Mekah itu memakai baju hitam? Karena menyerap panas, gitu loh. Ya. Kemudian mengapa memakai cadar? Itu bukan anjuran agama, cadar itu budaya. Cadar ya. Cadar itu budaya, itu bukan anjuran Islam karena Islam itu boleh membuka muka dan tangan. Ya, kecuali hada wa hada itu tangan dan muka. Jadi tidak harus bercadar. Tapi mereka mengapa bercadar? Ya karena alamnya keras. Di sana itu kalau tiba-tiba itu terjadi badai gurun pasir. Luar biasa. Nah, mereka menutup mukanya dengan muka itu. Kemudian juga orang sana itu orang zaman dulu ya, entah sekarang juga mungkin juga masih ya. Orangnya kalau melihat perempuan itu agak beringas gitu sehingga orang ditutup mukanya supaya nggak kelihatan gitu ya. Nah, sehingga dengan alamnya yang begitu kuat keras, maka orang akan melindungi mukanya, melindungi badannya dengan kain-kain tertentu. Nah, termasuk di kutub itu juga begitu. Makanannya juga sama. Ya, kenapa di kutub itu banyak orang makan daging? Karena apa? Karena dingin, sehingga orang akan berlindung di bawah itu. Kemudian pakai mantel tebal, sepatunya dari kulit. Karena apa? Dia akan menyerap hangat itu, kulit itu. Ya, jadi dinginnya akan teratasi dengan kita menggunakan
bulu-bulu atau kulit. Nah, jadi orang akan berkreasi, perilaku orang akan menyesuaikan di mana alam kita berada. Ya, orang Jepang sampai membuat rumahnya aja bagaimana dengan gempa yang terjadi bertubi-tubi. Ya, sehingga bagaimana ketika gempa rumahnya tidak ambruk. Nah, itu orang akan kondisi psikologi seseorang itu akan menyesuaikan dengan alam. Supaya apa? Supaya survive. Gitu ya keterangannya ya, Mas dan Mbak. Dengar nggak? Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Paham? Bu. Paham ya? Paham ya? Yang nggak paham boleh bertanya. Terus monggo dilanjutkan. Bu. Terus kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan biologi. Ya, biologi. Oke, monggo diterangkan. Monggo kamu ngomong, nanti Bu Alif yang menerangkan supaya kamu juga membaca gitu. Ya, diterangkan. Soal keturunan ditinjau dari biologi yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang turun-menurun dari generasi ke generasi lain. Seorang keturunan juga dipelajari oleh psikologi antara lain misalnya sifat inteligensi dan bakat. Gimana kaitannya dengan biologi gimana? Gimana, Mas? Kaitannya Iya, agak metu Ibu mau. Ora krungu. Kaitannya sama-sama membicarakan manusia, Bu. Jenenge ora kaitan nak gue. Nah, kaitan itu gini, jadi saya terangkan ya, nanti kalau keluar di ujian harus bisa menjawab. Kaitan fisiologi dengan biologi itu, jadi gini, tidak bisa fisiologi dan psikologi itu dipisahkan pada manusia. Ya, jadi contohnya kalau saudara sedih, ya, saudara sedang sedih itu kepalanya pusing, nggak doyan makan, itu fisiknya akan terganggu. Demikian juga kalau dibalik, kalau saudara sakit gigi itu ingin marah, ya nggak dengar suara-suara yang keras, jadi bad mood ketika kita sakit gigi. Jadi kondisi seseorang itu antara fisiologi dan psikologi itu saling kait mengkait dan itu sistemik, ya, sistemik dalam tubuh kita itu sistemik. Ketika kita marah, ya hormon dalam tubuh itu yang bergerak apa? Jadi ketika kita marah, maka adrenalin kita akan naik. Kalau adrenalin kita naik, denyut jantung kita akan naik. Kalau denyut jantung kita naik, maka kortisol dalam tubuh akan naik. Kalau kortisol dalam tubuh naik, maka imunitas akan turun. Kalau imunitas turun, maka akan terkena penyakit, akan mudah terkena dalam diri kita. Ya, itu kan tadinya dari faktor psikologis ya, yang mengenai fisiologis, yang mengenai biologis. Jadi dari kesedihan, dari stres, ya, dari kecemasan yang sangat, kemarahan, tekanan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak yang larinya kepada fisik kita. Kebalikannya juga gitu, kalau fisik kita bermasalah, larinya tadi tidak bisa tidur, tidak doyan makan, kemudian mimpi buruk, kemudian kita bad mood, ya, pengen marah, pikirannya kacau, karena apa? Badan kita nggak sehat. Begitu itu kaitannya, Mas. Kalau seperti tadi sama-sama membicarakan manusia namanya tidak berkaitan itu ya. Jadi kalau menjelaskan itu bagaimana ilmu itu saling berkaitan gitu. Oke, lalu apa lagi? Lalu
psikologi dengan sosiologi. Ya, piye? Perilaku sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu, sehingga manusia itu berperilaku atau berbuat. Seto, sosiologi itu membicarakan apa, psikologi membicarakan apa, gitu loh. Baru dikaitkan gitu toh, Mas. Ini mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakatnya. Gimana kaitannya gimana? Kok tidak ada kaitannya gitu loh. Kaitannya di mana? Mau mengkaitkannya gimana coba? Yang penting itu pengaitannya loh ya. Membahas kaitannya membahas tentang manusia yang memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya. Terus piye? Lah betul, terus gimana? Manusia yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia lainnya yang berada dalam masyarakat. Ya toh? Kalau sosiologi kan membicarakan tentang ilmu bermasyarakat, bagaimana bergotong royong di masyarakat, bentuk-bentuk masyarakat, masyarakat kota, masyarakat desa itu dipelajari dalam ilmu sosiologi. Nah, apa kaitannya dengan ilmu psikologi? Apa kaitannya? Bagaimana saudara mengaitkan ini ilmu sosiologi, ini ilmu psikologi. Ilmu psikologi tadi membicarakan tentang apa? Perilaku, betul kah? Perilaku ya. Ini adalah membicarakan perilaku masyarakat. Bagaimana ini berkaitan? Pas ini tadi keluar loh, ini nanti keluar di dalam ujian, pasti itu. Harus bisa menjawab, bisa mengkaitkan. Piye, kaitannya piye? Nanti nilainya jelek loh. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 itu kelompok siapa? Kelompoknya Wisnu. ya. Iya, dijawab toh. Gimana kaitannya? Kamu sudah ngerti toh ilmu sosiologi membicarakan masyarakat, kehidupan masyarakat. Terus ilmu psikologi apa? Bagaimana mengkaitkan? Kalau tidak dikaitkan, ya apa fungsinya? Nanti tidak ada ketemu titik temunya bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi perilaku kita. Kaitannya dalam hubungan kemasyarakatan, Bu. Gimana? Hubungan kemasyarakatannya gimana? Gimana? Yuk. Dari tadi yang jawab Ibu loh. Referensimu juga sokongan di Mas. Ambil dari mana referensinya? Berapa buku yang dibaca ya? Dari buku pengantar psikologi, Bu. Berapa buku yang kamu baca? 3. 3, apa saja? Buku pengantar psikologi Adnan Akhiruddin Saleh. Pengantar psikologi umum Jakarta Raja Wali Pers. Siapa? Yang kedua siapa? Yang kedua itu dari Bu. Bukan buku. Apa? Yang kedua apa? Pengantar psikologi umum Jakarta Raja Wali Pers. Anunya pengarangnya siapa? Walgito. Bimo Walgito. Terus yang satunya? Psikologi Sosial Yogyakarta, penerbit Andi.
Oh, Andi. Terus anunya siapa pengarangnya? Pengarangnya Sarito Wirawan ya ada. Siapa tuh saya nggak tahu. Saudara pakai siapa? Ya sudah, nggak bisa jawab nanti. Waduh, nak kayak ini terus ya saya percuma memberi tugas saudara. Ya. Jadi ilmu masyarakat, jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, karena tinggal di masyarakat, masyarakat itu kan ada berbagai bentuk tuh, masyarakat kota, masyarakat desa, masyarakat pegunungan, ya, masyarakat pasar. Ya, itu akan mempengaruhi karakter kita. Ya, orang kota itu orang yang sering berpikirnya terlampau individu. Kalau orang desa hidupnya berkelompok. Sehingga orang kota itu karakternya nanti akan membentuk karakter-karakter yang lebih individualis daripada orang desa. Kenapa? Terbentuk oleh sosiologi masyarakat. Ya. Jadi masyarakat desa, orang yang tinggal desa, karena sosiologinya masyarakat desa itu suka menolong, suka kerjasama, nah maka akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Orang itu juga akan menjadi orang yang suka menolong, orang yang sangat kerjasama. Karena apa? Kebiasaan hidupnya di desa. Berbeda orang-orang yang tinggal di kota. Di kota itu semuanya serba sendiri. Ya. Apalagi kalau beda negara. Ya. Negara semakin maju itu orang yang semakin individualis. Saudara di Jepang, di Amerika itu negara yang sudah sangat individualis ya. Kecuali yang di pelosok-pelosok desanya mungkin masih hidup berkelompok itu masih ada, masih terjadi. Dan itu akan mempengaruhi kondisi perilaku seseorang karena masyarakat tadi. Di desa itu masih mendirikan rumah itu orang akan gotong royong. Di kota nggak ada gotong royong kayak gitu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa masyarakat itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Itu diterangkan seperti itu. Kalau nggak diterangkan, bagaimana saudara akan paham? Gitu ya, Mas Wisnu. Paham ya, ya Bu. Mas? Oke, kaitannya lagi dengan apa? Kaitannya lagi dengan apa? Dengan ilmu budaya. Udah Bu. Tugasnya cuma sampai sosiologi, hubungan dengan sosiologi. Budayanya nggak dibahas. Ibu maaf itu kelompok 3, Kelompok Bu. lain. Ya, kelompok Oke. 3. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Aksal Raugani dari kelompok 3. Saya mau menerangkan tentang relasi atau hubungan psikologi dengan ilmu lain. Dengan Yang apa? pertama, Kelompokmu dengan psikologi. apa? Yang pertama, psikologi dengan ilmu antropologi. Oke. Kalau antropologi itu menerangkan tentang kebudayaan berhubungan dengan berbagai kepribadian yang tipikalnya terdapat dalam tiap kebudayaan. Oke. Pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian seseorang dalam masyarakat. Ini kelompok berapa, Mas? Kelompok 3, Bu. Yo, terus. Seorang ahli antropologi yang memuaskan perhatiannya terhadap terhadap 3 Celin Hasan, dimensi psikologi pendidikan. Bentar Bu, salah Bu. Ojo moco tau, ora paham, nek anggur moco mesti ora paham. Iya Bu, benar. Wajahnya mbok diketokke aku tak weruh wajahnya. Waduh, Enggak lihat wajahnya itu enggak tahu ya saya itu Anda membaca apa tidak. Ya sebentar Bu. Tak cari tempat yang enak dulu.
Jangan membaca. Karena saya minta Anda belajar membaca, supaya membaca dulu itu supaya literasinya itu meningkat. Jangan sampai tidak mau membaca. Definisi Mas hubungan Ahsal antropologi dengan Rahul. ilmu psikologi. Yang antropologi menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan seseorang yang terbatas. Terus pengertian psikologi dari ahli, psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Hubungan kedua ilmu di atas itu adalah psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Dengan demikian, psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal seperti minat, motivasi, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Sedangkan dalam antropologi, khususnya antropologi budaya lebih bersifat faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti luas. Terus Kaitannya kesimpulannya, apa? Lah kowe maca ora paham we. Kaitannya apa? Budaya dengan perilaku kaitannya apa? kalau yang perilaku itu berpengaruh secara internal, kalau yang budaya itu secara eksternal. Misalnya Lah ya kalau kehidupan gimana? bermasyarakat, Eksternal mempengaruhi internal itu gimana? Misalnya orang Jawa, orang Madura, orang Manado, kan dia hidup di lingkungan budaya. Bagaimana karakter orangnya itu. Jadi pengaruhnya di situ. ya, Orang yang dibesarkan di Jawa, orang yang dibesarkan di Sunda, orang yang dibesarkan di luar Jawa, di Madura itu kenapa berbeda ya? Karena punya budaya yang berbeda. Nah itu pengaruhnya di situ. Maka terangkan coba di situ. Gimana mau menerangkannya? jadi hubungan antara kedua ilmu itu tentang psikologi dan antropologi adalah manusia dan tingkah lakunya. Antropologi mengamati manusia dan Ya saya sudah lingkungan. tahu itu teoritis itu yang kayak gitu itu. Dan kamu membaca. Kaitannya apa? Apa kaitannya? Kenapa orang Jawa dan orang Madura berbeda? Yaitu karena faktor budaya. Faktor budaya dan faktor lingkungan, Bu. Lah ya gimana? Contohnya gimana? Misal ini siapa ya? Wardah lahir di Yogyakarta. Terus Wardah bertemu dengan orang Dayak. Mereka cara berbicaranya sudah berbeda, Bu. Piye kok ngono len nerangke iki piye? Coba saya terangkan. Aduh, kok rada gatuk-gatuk ya. Dari awal sampai akhir ini kok saya lihat cuma kelompok 1 tadi yang agak baik, yang kelompok 2, 3 ini kok mendem kabeh iki, rapek kabeh. Oke, saya terangkan. Kalau orang saudara membaca budayanya, budaya Jawa itu apa sing gampang? Orang Jawa itu apa? Nggak enakan. Nggak enakan, senang sopan santun. Ya, kalau ketemu orang dungkluk, ketemu tamu dungkluk gitu kan? Betul Ya, Bu. enggak? Ya, Nah, sifat-sifat sopan santun itu sudah diwariskan nenek moyang kita secara turun-temurun itu. Sehingga kita orang Jawa itu kalau ketemu orang baru pasti menundukkan kepala. Nah, itu budaya mempengaruhi perilaku. Termasuk orang Jawa tadi, orang Jawa itu tertutup karena budaya Jawa itu tertutup. Orang nggak mau vulgar, orang lebih hati-hati ngomongnya. Orang tidak teriak-teriak. Maka kalau kita melihat itu orang Jawa, itu orang luar Jawa, mudah nggak saudara membedakan? Ini orang Jawa, orang Madura ini, bisa nggak kamu membedakan itu? bisa, Bu. Bisa. Dari apa? Dari perilaku yang nampak. Nah, perilaku yang nampak itu dasarnya apa? Ya dipengaruhi budaya, faktor eksternal tadi. Karena kita ditinggal di dalam Jawa terus dan setiap hari kita terpengaruh terus, maka kita akan menginternal ini budaya-budaya itu melekat dalam tubuh kita. Ya.
Termasuk ketika ada tamu, ada orang baru, kita nunduk. Itu nunduk nggak usah mikir, wah nunduknya ngene apa ngene ya, nggak usah. Oh miring apa miring kanan apa miring kiri, kan semua nunduk gini. Seperti orang Jepang, coba lihat tuh. Jepang itu kalau habis naik mobil, harus naik bus, itu selalu dia menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih. Nyabrang aja nggak ada apa-apa ya tetap terima kasih gini. Kalau kita kan hanya tertentu ya, tapi di Jepang itu wah luar biasa itu. Nah itu sebuah budaya yang sudah menginternal. Karena pas setiap hari kita berpacu, setiap hari kita berinteraksi. Sehingga secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku kita. Termasuk dalam membuat keputusan kita. Ya. Orang Jawa termasuk orang yang apa? Tidak mudah marah. Bukan berarti tidak bisa marah. Marahnya orang Jawa itu diam, jutaan, dendam gitu ya. Berbeda dengan orang luar, orang Palembang, orang Manado, ya, orang Batak, marah ya sudah, bla 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 berantem karena di sana memang budayanya begitu. Habis berantem berukun lagi. Nah di Jawa nggak bisa kayak gitu. Karena orang Jawa itu kalau marah diam. Jadi di Jawa itu diam itu belum tentu dia tidak marah. Jadi hati-hati ya. Diamnya orang Jawa bisa berarti marah. Bisa berarti dia mau, bisa berarti dia tidak mau. Jadi susah memahami budaya orang Jawa karena banyak diam. Ya. Berbeda ketika orang budayanya yang terbuka. Ya. Orang Palembang itu orangnya terbuka. Kalau ngomong ora, senang tidak senang itu. Kalau Jawa nggak bisa seperti itu. Nah itu akan berpengaruh. Ya, saudara kalau pergi ke Palembang sana, begitu saudara datang di rumahnya, saudara akan disuguh pisang, disuguh makanan, disuguh semuanya. Saudara makan, ditambahi lagi, makan lagi, ditambahi lagi, senang banget. Saudara dianggap keluarga. Tapi saudara tinggal di Jawa, baru didatang makan, saudara makan, itu sudah dianggap saudara rakus. Nah, itulah. Tapi di Palembang, saudara sudah dianggap saudaranya sendiri. Itu karena kultur, culture. Ya. Nah ini kita harus paham seperti itu. Jadi kultur itu mempengaruhi perilaku kita. Makanya orang Jawa itu suka orang leda-lede ya, nggak punya sikap, terlalu diam gitu ya. Karena hati-hati. Maka pada tahun jatuhnya Pak Soeharto tahun 1998 ya jatuhnya Presiden Soeharto itu kuncinya adalah di Solo dan Jogja. Ya, waktu itu Solo dan Jogja demo, se-Indonesia jadi demo. Kalau yang demo orang Sulawesi sudah nggak kaget karena orang Sulawesi memang hobi demo kan itu ya. Ya toh kalau Anda lihat di TV itu suka bakar-bakar, suka itu kan orang Sulawesi senang sekali. Ini bukan diskriminasi ya, tetapi senang kita melihat seperti memang itu ada ekspresi mereka seperti itu, cara mereka seperti itu. Berbeda dengan caranya orang Jawa ketika dia marah. Nah, kalau orang Jawa sudah marah sampai terekspresi, berarti marahnya sudah sampai titik puncak. Jelas nggih, Mas Rahul? Ya, Bu, saya tadi itu sebenarnya paham yang dimaksud, tapi yang mengungkapkannya lebih sulit. Soalnya itu padahal sepenting mengungkapkannya, wow, Mas. Yang penting itu mengungkapkannya. Ya, soalnya kan itu udah saya yang ngalami gitu loh, Bu. Saya ngalami misalnya saya orang Jawa nanti ketemu sama Fatan yang Jawanya Sunda. Itu kan saya udah ngalami, terus jelaskannya itu susah gitu loh, Bu. Nah, caranya seperti itu. Jadi budaya itu mempengaruhi perilaku kita. Kemudian kalau kita misalnya nih, kita akan bertemu, nanti ketemu orang Jawa terus yang ketemu itu. Ya nanti kita akan begitu terus, tapi begitu kita berinteraksi dengan bermacam-macam orang, berasimilasi, maka kita sudah tidak menjadi Jawa asli. Karena kita sudah terbiasa dengan ini. Ya. Apalagi kita orang Jawa lalu pindah di sebuah budaya yang budayanya itu beda dengan kita. Nah tentu di situ akan berasimilasi. Kita mungkin sudah menjadi Jawa yang sudah Jawa agak luntur gitu ya. Ya sudah ada perubahan-perubahan itu. Di Bapak-bapak. Begitu? Paham ya Mas Rahul ya? Oke, terus ada lagi yang dengan siapa ini? Lanjutannya masih ada Mas Rahul. Bentar, Bu. Masih ada. Yang psikologi dengan ilmu
Kalau dengan ilmu geografi itu kayaknya sama kayak budaya deh. Alam, mirip Iya, dengan alam. itu kan juga faktor wilayah juga mempengaruhi manusianya Ya, juga. faktor wilayah itu mempengaruhi. Misalnya wilayah yang subur, tidak subur itu juga mempengaruhi. Terus sama psikologi dengan agama, Bu. Ya. Psikologi dengan agama itu merupakan dua hal yang berhubungan erat. Apalagi kalau di Indonesia itu agama itu turun-temurun dari keluarga. Terus? Tanpa dasar agama itu akan sulit diterima oleh manusia karena di dalam agama mengajarkan tentang bagaimana manusia tanpa paksaan bersedia menjadi seseorang hamba yang patuh dan taat. Agama itu membicarakan akhlak tidak? Iya, Bu. Ya, psikologi membicarakan akhlak itu apa? Perilaku. Perilaku. Psikologi membicarakan apa? Perilaku juga. Iya, perilaku juga. Makanya Nah, jadi berhubungan sama-sama keduanya membicarakan tentang perilaku manusia. Ya kan? Iya. Ya, jadi perilaku manusia, semua dua-duanya membicarakan perilaku manusia, bagaimana menghormati manusia, bagaimana mengembangkan diri manusia baik secara agama maupun secara psikologi. Jadi agama dan psikologi itu sama-sama membahas tentang akhlak. Ada bedanya enggak? Mungkin cuman bagian penyebutannya, Bu. Kalau psikologi lebih ke perilaku, tapi kalau di agama kan kita biasanya nyebutnya dengan akhlak itu. Kalau sumbernya beda enggak? Beda, Bu. Beda apa sumbernya? Kalau apa ya? Kalau agama itu lebih ke sumbernya yaitu hati nurani sama Tuhan, Bu. Masuk agama hati nurani. Iya. Benar, Bu. Agama itu hubungannya dengan Tuhan. Apa yang dipegang di agama itu apa kalau Islam? Al-Qur'an, Bu. Al-Qur'an dan hadis. Iya. Ya, kalau psikologi tadi ada budaya, gitu kan? Iya. Ada budaya. Ada budaya, ada hati, ada nurani, ada akal, gitu ya. Ada perasaan. Ada perasaan. Oke. Udah cukup apa masih ada, Mas Rahul? Kalau dari kelompok saya udah cukup itu, Bu. 3 itu. Ya. Oke, nilainya agak naik dikit ya, 7, Mas. Tapi lumayan, tidak 6. Oke, ada sampai jam berapa kita? Jam 4 kurang 10 ya? Atau jam berapa? 4:10, Bu. 4:10. Oke, siapa nih lagi kelompoknya? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal dari kelompok 4. Izin menjelaskan, Bu. Nggih. Yang pertama itu psikologi pendidikan. Pengantar psikologi, spesialis dalam belajar dan mengajar. Mereka melakukan riset tentang metode pendidikan atau pengajar dan membantu membimbing para guru dan ahli psikologi sekolah. Dan yang kedua, psikologi pendidikan. Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan. Wajahmu mbok dilokke aku arep ben roh wajahmu, Mas. Roh wajahmu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kini ganteng ana pringose bareng. Yang kedua, psikologi pendidikan. Psikologi yang khusus. Yang pertama tadi psikologi apa, Mas Akmal? Maksudnya yang psikologi pendidikan, Bu. Maksudnya itu ada apa ya? Psikologi yang kedua, Bu. Masih
materinya masih sama Bu, psikologi pendidikan. Gimana? Yang kedua itu psikologi pendidikan yang materinya masih sama. Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Contohnya, bagaimana cara menarik perhatian agar pelajaran dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Nah, kamu membaca kok seperti itu. Tidak dipahami, itu tidak dipelajari itu. Psikologi pendidikan itu mempelajari tentang peserta didik, tentang pendidik dan proses pendidikan. Ya. Peserta didik itu di situ ya ada anak didik tadi, termasuk perkembangannya, kecerdasannya, karakternya, minat bakatnya. Kemudian kalau dari pendidiknya, di situ ada syarat-syarat pendidiknya itu apa, kompetensi pendidik, kepribadian pendidik, gitu. Kalau proses pendidikan, nah di situ bagaimana medianya, bagaimana mengajar dengan baik, kurikulumnya, itu yang ada di dalam psikologi pendidikan, itu Mas. Aku moco ora paham, ora disinaoni. Padahal Bu Alif sudah mengajarkan untuk belajar, untuk dibaca, untuk dipahami. Gimana akan baik terus kalau seperti ini ya? Tadi di PGSD itu BK itu malah justru lebih penting loh psikologi itu. Tapi kok anak PGSD lebih baik ya daripada anak BK. Iya kok bisa seperti ini? Sedih loh. Lupa Bu semalam belajar. Gimana? Lupa semalam belum belajar. Semalam baru belajar, kok lupa itu loh. Kok bisa toh kok lupa itu? Kita itu sampai jam 4 kurang 5, bukan jam 4 lebih 10, ya 100 menit ya, 100 menit itu kan 1 jam 40 menit. Jadi selesainya jam 15.55 atau jam 4. Terus apa lagi Mas Akmal? Psikologi perkembangan. Terus psikologi pendidikan menurut Asrori Bu. Ya, gimana? Disiplin psikologi yang menyelidikkan masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Hasilnya penyelidikan dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah berhubungan dengan proses belajar, proses mengajar, dan terus moco ndrindil kok ora diterangke kok. Ya piye? lanjut Bu. Yo, terus apa lagi? Ini Bu, yang B,
psikologi perkembangan. Ya, apa? Yang pertama, pengantar psikologi mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku sejak lahir sampai lanjut usia. Dan yang kedua, psikologi perkembangan menurut Dr. M. Sofa Saifallah Al-Faruq, cabang psikologi yang mempelajari perubahan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu. Dan yang ketiga, psikologi perkembangan menurut Elizabeth B. Horlock. Psikologi Yang ketiga perkembangan apa? Psikologi perkembangan menurut Elizabeth B. Horlock. Psikologi perkembangan sebagai cabang ilmu psikologi menelah perubahan intraindividual dan perubahan individual yang terjadi di dalam perubahan intraindividual. Dan yang keempat, psikologi perkembangan cabang dari psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara otogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasar perubahan yang terjadi dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani perilaku maupun fungsi mental manusia Yang sepanjang Anda pelajari itu apa? Ilmu psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, terus apa lagi? psikologi sosial, Oh, ya, sosial, industri, udah Bu. industri. Terus ada banyak banget tuh, militer, kepribadian, psikologi abnormal, psikologi klinis. Apalagi banget loh. Apa Mas Akmal, piye lagi? Macam Di sini paling kebanyakan itu psikologi perkembangan, Bu. kamu dapat belajar tentang berapa poin? Sampai apa gitu loh? Sama dua, pendidikan sama perkembangan saja. Ada lagi, Bu. Psikologi Apa? perkembangan, terus psikologi sosial. Yang pertama itu pengantar psikologi menurut Rita Atkinson. Psikologi yang mempelajari cara bagaimana interaksi dengan orang lain mempengaruhi sikap dan perilaku. Yang kedua, psikologi sosial menurut Azizi Yahya, suatu bidang yang memahami dan menerangkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu yang dipengaruhi Wajahmu oleh kita nol Akmal, wajahmu, aku rara wajahmu. Nah, ben kita lebih bagus ya. Ini kita ke wajah, kita ke ibu. Nah, ben aku ngerti yang mau coba orang. Dilihatkan ibu lah, di ke ya. Agak ke atas. Nah, ben lah gantengnya ben kita, nah bagus ya. jangkauan Wes makanan wes, atau ya apa-apa asap ya terus apa? oleh jangkauan khayalan atau kehadiran orang lain. Dan yang ketiga, psikologi sosial menurut Dr. Bambang Samsul Arifin, merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya yang menguraikan kegiatan manusia dalam hubungan dengan situasi sosial. Dan yang keempat, pengantar psikologi sosial menurut Dr. Fatur Rahman. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial.
Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Dan yang D, psikologi industri. Yang pertama, pengantar psikologi mengurusi masalah seperti memilih orang yang paling cocok untuk pekerjaan tertentu, mengembangkan program pelatihan kerja, dan mencari tahu termakna perilaku konsumen. Yang kedua, psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri adalah studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas atau kepemimpinan tertentu. Dan yang ketiga, psikologi industri dan organisasi. Menurut McKinsey, psikologi industri dan organisasi adalah studi tentang hubungan antar manusia dan dunia kerja yang mencakup penelitian pada manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Tadi mau Mbak Feni. Ini PR Mbak Unggu mending ngono. Oh, mau periksa. Oh, ya kayak metu. Nggo latihan kayak metu mbok kowe mending ngono. Bingung nih. Jadi sudah betul. Cuma dari rawon. Jane ngono Pak taksi wae. Besok kapan? Sak akeh-akeh entus metu Udah saya terangkan aja lah. Itu namanya kamu cuma membicarakan definisi itu. Ya, Sudah Bu. saya terangkan mulai psikologi pendidikan ya. Dalam psikologi pendidikan itu dibicarakan tadi bagaimana pendidik, peserta didik, proses pendidikan. Nah, peserta didik itu mulai minat, bakat, kecerdasan, ya itu di peserta didiknya. Potensi-potensi yang bisa dikembangkan, itu peserta didik. Kemudian pendidiknya, pendidik itu punya syarat ya, 4 kompetensi pendidik itu. Pedagogik, profesional, kemudian kepribadian dan sosial itu yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, pendidik di sini itu diantaranya harus menguasai keilmuan, ya, sehingga dalam proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu di situ pendidik adalah mentransfer ke ilmunya kepada anak didik. Nah, di sini harus menguasai itu teori belajar, menguasai bagaimana interaksi, komunikasi, kepribadian yang harus diciptakan sebagai seorang guru itu harus dikuasai. Nah, itu semua dibahas di dalam psikologi pendidikan. Jadi banyak sekali nanti yang dipelajari di psikologi pendidikan, termasuk belajar, hukum-hukum belajar, teori-teori belajar, ya di situ. Kemudian bagaimana mengevaluasi, bagaimana membuat soal, bagaimana mengontrol. Kemudian di psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan berbicara tentang dinamika perkembangan. Dinamika itu ada prosesnya, ya, ada dinamika perkembangan dari proses di dalam perut sampai dia dewasa, hukum-hukum perkembangan, kemudian ada problem-problem perkembangan, sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Masalah-masalah dalam perkembangan itu dibicarakan semua. Misalnya ketika di perut ada masalah, maka tidak di treatment akan muncul di masalah anak ketika bayi. Dari bayi akan muncul di anak akan muncul di remaja akan muncul di masa tua sampai dewasa. Nah, itu nanti akan dipelajari dalam perkembangan peserta didik, nanti ketemu saya lagi. Jadi di dalam psikologi perkembangan akan dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan.
ya, perkembangan manusia sejak pembuahan ya sampai pada meninggal dunia. Jadi banyak proses-proses di dalam perkembangan itu sejak di perut, sejak genetika memilih pasangan yang nanti akan Bu Alif terangkan, sampai kemudian bayi ada di kandungan, sampai melahirkan, sampai pada proses pembelajaran, stimulasi itu kaitannya nanti dengan masa tua dan sampai pada usia lanjut. Ya, sehingga kalau dalam perkembangan itu kalau ada orang tua depresi itu sebetulnya tidak tiba-tiba depresi, tetapi sudah ada gejala sebelumnya. Ya, jadi kalau perkembangan bayi tidak maksimal atau perkembangan anak di dalam kandungan ada masalah, maka akan muncul di masa bayi. Kalau ada masa bayi ada masalah dan tidak ditreatment akan muncul di masa anak-anak. Begitu, karena kesinambungan pada setiap fase itu akan berpengaruh kepada fase-fase berikutnya. Jadi kalau ada orang tua depresi itu sebetulnya pada masa dewasa ya, karena usia itu kan dibagi-bagi itu. Ini sudah ada gejala. Sudah ada indikator tapi enggak diperhatikan ya. Maka di dalam proses perkembangan itu harus diperhatikan semua. Bagaimana anak bisa menangis, lahir bayi itu harus seperti apa. Bayi lahir itu harus menangis berapa menit. Kemudian dia bisa melihat berapa bulan, ada problem apa di situ supaya ini perkembangannya baik gitu ya. Stimulator apa yang harus diberikan, bagaimana perkembangan emosi, bagaimana perkembangan bicara, anak sampai tunawircara itu di mana letak kesalahannya, dan itu diberikan semua di dalam di psikologi perkembangan. Sehingga kalau ada lansia yang bermasalah, sebetulnya dia di masa dewasa itu sudah bermasalah dan mungkin di masa remaja itu bermasalah. Contohnya remaja yang terlampau tertutup ya, tidak pernah bergaul dengan temannya, dia hanya menyendiri. Sebabnya banyak, mungkin dia minder, mungkin dia merasa orang desa, merasa orang nggak mampu, dan banyak faktor dia menyendiri. Padahal usia remaja itu dia harus aktif, harus bereksplorasi, harus mengenal lingkungan, harus bergaul dengan orang banyak. Nah, karena dia terlalu menyendiri terus-menerus, tidak mendapatkan informasi apa-apa, akhirnya dia menjadi pribadi yang tertutup. Nah, ketika nikah, nah dia akan menjadi masalah ini karena nggak punya pengalaman interaksinya sedikit, sosialnya sedikit. Ketika memecahkan masalah di dalam permasalahan keluarga, dia akan bermasalah karena apa? Pengalamannya itu sedikit. Nah, kemudian terus-menerus ini bisa menjadi keluarga yang depresi di sini. Nah, akhirnya bisa ujung-ujungnya bisa perceraian, ya, bisa kemudian muncul sakit-sakitan, muncul konflik dan sebagainya. Ini adalah sebuah masalah, sebuah peristiwa atau satu periodisasi yang kait-mengkait. Nah, itu dibicarakan di dalam psikologi perkembangan. Kemudian kalau bicara di psikologi abnormal, ya tentu akan bicara tentang normal abnormal. Siapa orang yang normal, siapa orang abnormal, cirinya apa, siapa yang kompeten, penyebabnya apa, treatmentnya apa. Ya, jangan-jangan kita masuk orang-orang abnormal. Ya. Abnormal itu ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang kuat sekali ya. Abnormalnya itu yang sudah sampai kepada psikosis, ini kan sudah susah untuk disembuhkan kembali. Nah, itu dibicarakan di psikologi abnormal. Sebabnya apa, cirinya apa, treatmentnya apa, bagaimana mengetahuinya, ya, itu dibicarakan di dalam psikologi abnormal. Nah, kalau BK tidak sampai kepada hal-hal yang sampai klinis ya. Nah, itu wewenangnya psikolog. Kemudian di psikologi kepribadian, kita akan bicarakan tentang bagaimana kepribadian, membentuk kepribadian, ciri-ciri berbagai macam penyimpangan kepribadian. Ada gangguan perilaku, ada gangguan kepribadian, ada gangguan mental, ada gangguan perkembangan, ya. Gangguan perkembangan itu beda dengan gangguan kepribadian. Penyebabnya apa, bagaimana membentuk kepribadian, bagaimana pengaruh otak dan kepribadian, bagaimana perilaku terbentuk, membentuk kepribadian, bagaimana lingkungan berkaitan dengan kepribadian, itu dibahas di kepribadian. Kemudian ada psikologi abnormal, kepribadian, industri.
Nah, ini yang berkaitan di dalam industri. Bagaimana supaya karyawan bahagia, bagaimana meningkatkan kinerja karyawan, bagaimana supaya karyawan mendapatkan tidak bosan. Ya. Nah, di psikologi industri itu yang namanya konflik itu diciptakan. Kalau kita kan konflik kadang dihindari. Konflik itu bisa diciptakan karena konflik itu bisa meningkatkan kinerja. Contohnya, kalau yang nanti bisa mengerjakan sekian, maka akan dapat bonus. Ini diciptakan konflik, sehingga orang akan berkompetisi. Kemudian bagaimana mengatasi burnout? Burnout itu kebosanan. Maka akan dirotasi, ya, rotasi kerja supaya apa? Supaya tidak bosan. Atau mungkin ada refreshing, atau mungkin ada outbound. Nah, itu di psikologi industri itu diberikan. Kemudian menempatkan orang pada jabatan tertentu. Seperti tadi, orang ini tipenya apa? Cocok enggak itu? Ditempatkan di tipe A, di tempat perusahaan di bagian A, B, C. Nah, itu di perusahaan, di psikologi industri organisasi, ya. Kemudian kita akan memecat karyawan, akan mem-PHK. Bagaimana kita akan mem-PHK? Siapa dulu yang harus di-PHK? Maka ada beberapa model-model karyawan ini. Karyawannya yang mau dan mampu. Mau dan mampu. Ini orang-orang yang mau dan mampu itu dipilih pertama untuk tidak di-PHK. Mereka dipertahankan karena mereka mau dan mampu. Yang kedua, mampu tapi tidak mau. Itu orang yang mampu, pinter tapi keset. Ya. Banyak orang yang seperti ini, dia mampu tapi tidak mau, keset. Orang ini diapakan ya? Nah, diberikan kompetisi ini, carikan pesaing. Atau ditempatkan tempat yang membutuhkan stresor yang tinggi. Karena dia mampu tetapi malas. Berarti ada tekanan dalam sebuah penyelesaian masalah supaya dia memecahkan, supaya mau. Jadi mungkin kemampuannya itu dia tidak mau karena kurang tantangan. Ini diberi tantangan. Kemudian ada yang tipenya mau tapi tidak mampu. Kalau tadi mampu mau yang nomor 1. Mampu tidak mau. Kemudian yang 3, mau tetapi tidak mampu. Sregep neng bodoh. Nah, ini. Ada atau karyawan itu bocahnya sregep banget. Tapi bodoh. Ini apa yang harus diberikan seperti ini? Ya, nah ini harus kalau memberikan pekerjaan diulang-ulang. Karena dia sregep. Lebih bagus dia sregep. Yang paling terakhir ini yang harus dipecat pertama kali itu. Tidak mau dan tidak mampu. Wes keset tur bodoh iki ditokke sing kaya ngene mau. Sehingga kita ketika akan merekrut karyawan, menempatkan karyawan, kita akan mem-PHK karyawan itu tidak asal, tetapi punya latar belakang. Nah, itu di psikologi industri dan organisasi. Kemudian di apalagi di psikologi apa di situ? 4 doang, Bu. Apalagi? 4 doang. Dan psikologi perkembangan, psikologi Kepribadian, abnormal, pendidikan, terus apa lagi? Di situ ada 4 aja, Bu. Sudah cukup? Udah cukup. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Kalau sudah cukup ya kita akhiri. Sampai sekian, kita minggu depan ini tidak ada tugas, untuk minggu depan kita akan melanjutkan. Terima kasih, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Nah, mental tuh. Aduh ya Allah. Wardah aman, Wardah.